atribut, maka atribut itu yang bayar hak patennya. Ya. Dan siapapun yang pakai ini adalah warga Teletabu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang selalu menjadi pertanyaan saya, di sini ada Mas Parmadi Budiartono, tapi BDN Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Ya. Jadi beliau itu mendaftarkan ini sebagai ketua Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Nah, pengajuannya dengan menampilkan susunan pengurus dan ADART. Nah, yang menjadi aneh itu ketika menjadi di sini ini hanya nama pribadi tanpa BDN Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Nah, kita mengakui bahwa siapa yang membuat lambang ini? Yang membuat lambang ini adalah Nyonya Santoso Pratmojo plus digunakan oleh Mbak Kabini. Jadi siapa yang punya hak? Kalau bicara pribadi yang punya hak itu adalah Mbak Kabini sama Nyonya Santoso Pratmojo. Nah, kemudian kenapa Mas Madi ini melakukan ini, mendaftarkan ini? Alasannya karena waktu itu tidak ada dari pihak luar yang membuat seperti ini dengan Persaudaraan Setiap Hati Terakhir asli. Makanya Mas Narto itu sebagai kuasa hukum yang diminta untuk mengurus ini, dia menyampaikan bahwa Mas Madi sendiri mengajukan ini hanya sebagai ketua Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Makanya di punyanya Mas Waji ini ada BDN Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Jadi ini bukan milik pribadi Mas Maji, tapi milik Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Nah, ketika menjadi di sini Isbiantoro, ini tidak ada BDN Persaudaraan Setiap Hati Terakhir. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami. Kenapa aset, bahasanya aset organisasi bisa menjadi aset pribadi? Nah, sekarang kita berpikir apakah ini benar? Makanya ini tetap diperjuangkan oleh PP dan minta untuk peninjauan kembali. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalau nanti bahasanya ada somasi dan sebagainya dari kepengurusannya Mas Ali, kita tetap siap. Artinya apa? Karena yang boleh mengeksekusi ini itu tidak boleh pribadi. Yang mengeksekusi itu adalah aparat yang ditunjuk, aparat pengadilan dan aparat yang berwajib yang ditunjuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang kami perjuangkan. Mohon maaf, ini yang kami perjuangkan. Dari punyanya organisasi bisa menjadi milik pribadi. Kita berpikir semua, apakah ini benar? Apakah ini benar? Ya, apakah ini benar? Tidak benar. Tidak benar. Apalagi kemudian membatasi bahwa warga Setiap Hati Terakhir sudah tidak boleh memakai lambang. Ini hak merek. Hak merek itu urusannya dengan hak dagang. Hak dagang itu siapa yang memproduksi harus membayar paten kepada yang punya hak merek, bukan siapa yang memakai. Bukan kepada siapa yang memakai. Jadi misalnya ada konveksi yang memproduksi baju sakral secara besar-besaran, misal setiap lambang silakan dikenakan, tapi bukan pemakainya. Pemakai harus bayar, tidak. Contohnya saya pakai kaos Adidas, apakah saya bayar patennya Adidas? Tidak. Yang membayar adalah konveksinya. Jadi seperti itu Mas, kalau pemahaman saya. Minta maaf ini masih membanding gitu. Dan di situ kan ada kelas 21, kelas 41 dengan 25. Sedangkan kita yang dipegang kan kita kan. Kayak kelas 41 kan kayak ini Pak. Ini Aqua. Ini P1. Ya, ini P1. Loh ini ya yang ada di lambang yang ada di 41 ya ini. Ya itu apa? Flur. Kan iya kan? Jadi flur. Itu ya itulah flur. Jadi kelas 25 itu, yang dimaksud kelas 25 yang ada di baju, di sakral, di kaos, di topi, itulah kelas 25. Itulah yang ada di milik kita. Kan ya kan? Nah, kemudian gini Mas, kalau sampean mau mencopot saya, kita ini monggo. Kan ya umpamanya kan ya kan, karena kita dipakai sakral mau dicopot monggo, kan ya kan. Yang dipatenkan ini kan bukan hanya lambang, tapi jurus jangan dipakai.
Iya. jurus, Baju, jurus, senam, itu semuanya dipatenkan. dipatenkan sudah. Dan atas nama organisasi. Mares juga dipatenkan sudah atas Mas, nama organisasi bukan pribadi. organisasi bukan pribadi. Makanya ketika menjadi milik pribadi ini yang bikin Yang geger. bukan Mas. bikin geger, kan iya kan? Ini yang bikin geger. Kenapa? Karena di SHTRAD mulai awal itu tidak ada hak waris. Jadi misalnya dari Mas Santoso Cokratmojo, beliau ketua pertama PSAD, dia punya putra namanya Mbah Witnyo yang barusan meninggal. Tidak diserahkan ke putranya, diserahkan ke siapa? Generasi selanjutnya. Kemudian termasuk Mas Imam itu punya adik yang sekarang masih hidup, Mas Gembong, apa diserahkan kepada adiknya? Tidak, serahkan ke Mas Maji. Lah kemudian ketika muncul ada yang mengaku sebagai hak waris, orang yang berhak memiliki ini kan sudah tidak benar. Mas Maji aja tidak mengaku hak waris kok. Mas Maji juga mengaku hak waris. Bahkan videonya Kok masih bagus ada yang mengatakan- kok bagus yang mengaku Iya, ya kan? videonya Mas Maji mengatakan tidak ada niatan sekelil pun ingin memiliki ini untuk pribadi. Dia hanya ingin menyelamatkan untuk organisasi agar tidak diakui oleh organisasi lain. Seperti itu Mas, pengalaman saya. Karena kan sudah jelas Mas Ali ya. Juga itu di videonya juga ada. Mas Armaji sudah mengatakan bahwa sudah dihapatenkan semua kan. Jurus apa senam? Kan iya kan. Jurus, senam, baju, sakral itu juga lambang hak kita. Kok sekarang muncul ngaku-ngaku hak waris? Warisnya dari Sopo, kan iya kan? Hah? Dari itu. Karena Mas Armaji sendiri tidak mengaku dia punya warisan tambang, kan tidak mengaku dia. Karena ada IDN itu. Makanya kalau Makanya. pandangan pribadi saya, kalaupun seandainya boleh mengaku hak waris, itu yang berhak mengaku adalah putranya Mas Santoso, karena istrinya yang membuat lambang ini bersama Mbak Kadini dan putranya Mbak Kadini itu yang berhak kalau bicara waris gitu ya. Nah kemudian Mas Isbianto ini siapa? Apakah beliau itu yang membuat? Tidak. Apakah ahli waris dari kedua orang yang membuat tersebut? Tidak. Nah ini Mas, monggo. Dan ini juga terkait masalah fardu juga. Kita kan bukan nanti kan? Enggak. Ini kan bang kok. Ya monggo. Biar jelas. Iya teman-teman. Nah, biar jelas sekalian kalian. Kan iya. Jadi kita kan hanya memberikan informasi. Kalau perdebatan saya kira ini di organisasi di atas. ternyata di organisasi itu ada organisasi badan hukum, ada itu organisasi yang non badan hukum. Iya. Pendaftaran merek yang non badan hukum ini atas nama pendaftar, Ya. bukan atas nama organisasi. Sehingga pengalihannya pun tetap atas nama orang yang mendaftar. PSAT itu non badan hukum sampai tahun 2017. Ini kan sejarah ya. Sampai tahun 2017 PSAT itu non badan hukum, mulai dari zamannya Diajar Harjono. Kenapa kok tidak di badan hukum kan? Karena memang ada beberapa kelebihan, ada kekurangan. Kalau di badan hukum kan, misalkan, kemudian dibubarkan sama pemerintah, semua aset itu milik pemerintah. Kalau tidak di badan hukum kan, pemerintah tidak bisa memiliki aset. Itu tetap memiliki aset. Makanya lambang ini sudah sesuai dengan kasasi yang kemarin yang di Surabaya, kemudian yang dikasasi Januari 2021 itu tetap betul katanya kasasi MK, cara pengalihannya betul karena memang non gabung istilahnya, non badan hukum. Orang tidak punya badan hukum mau mendaftarkan merek dari mana? Kalau bukan mendaftar itu kan istilahnya kalau dari pusat seperti itu. Ya kita tahu kalau dua dari sana. Jadi bukan nama pribadi, bukan atas nama pribadi. Di sini tetap atas nama Persaudaraan Setia Hati Terakhir. Di sini tetap atas nama Persaudaraan Setia Hati. Tidak ada deh. Ini Itu dari mana deh? ini dari Itu dari mana itu? Di PDKI. PDKI mana? Bisa dilihat di HP langsung. Enggak, kita bisa lihat langsung di HP. Biar kan saya juga ngambilnya di PDKI. Jadi pendaftaran merek PSAT yang punya kuota lolos PDKI terus tuliskan Oke, jadi kan. tetap kan atas nama PSAT.
betul betul sama halnya gini mas, misalnya semen Gresik ya tetap Tetap Gresik, tetap semen Gresik kan gitu kan. iya nggak akan berubah, tapi yang berbeda di sini adalah pemilik mas. Jadi permasalahan di sini adalah Pemilik. di sini Mas Maji jelas Karmaji Budi Hartono BDN BDN. Iya. Persaudaraan Setia Hati Terakhir, artinya beliau itu mengajukan ini sebagai ketua, bukan sebagai milik pribadi. Dan di sini kan tidak ada BDN-nya. Nah, Dia mewakili siapa? Karena nggak ada bedanya gitu. Iya, dia mewakili siapa? Loh, ini fakta hukum loh kan? Iya, iya. Ini fakta hukum loh. Iya, iya. Karena pengajuannya punyanya Mas Maji ini jelas, dia menggunakan susunan pengurus, dia menggunakan ACRC, dan yang dikuasakan itu Mas Narso. Gitu. Kalau misalnya semen Gresik tetap semen Gresik, mas, semennya ada di Gresik. Jadi sekarang masih PK itu. Iya. Kenapa? Masih PK di kasasi. PK. Peninjauan kembali. Ini masih peninjauan kembali. Jadi istilahnya kita masih sambungan. Betul. Kita kan saling menyampaikan. Iya. Iya, ada masalah. Kalau PK ya. Karena artinya kan gini, ya kita kan setiap orang itu punya keyakinan, dan setiap keyakinan itu punya sesuatu yang benar, yang dipertahankan. Nah, karena ini yang disebut dengan prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, mohon maaf, kita di sini ini dari awal kami menyampaikan bahwa kami ini tidak mengabdi kepada Mas Taufik, tidak mengabdi kepada Mas Joko. Karena kenapa? Saya nggak kenal. Ketemu juga saya beberapa kali toh. Saya mengambilnya kepada organisasi. Dan selama nama organisasi ini tidak berubah, saya accept. Tapi ketika nama organisasi itu berubah, mohon maaf, berarti saya bukan bagian dari itu lagi. Gitu. Dan karena secara sudah jelas di badan hukumnya yang digunakan oleh kalau tadi ada yang bingung misalnya ini Mas Ali dari sekretaris desa DPR ya karena memang badan hukumnya Persaudaraan Setia Hati Pusat Madiun Itu sudah jelas. dan itu sudah dicabut, salinan kasasinya sudah muncul dan sekarang kan istilahnya disebut organisasi tanpa bentuk Bentuk. Iya. seperti itu. Sedangkan punya kita benar kemarin dibatalkan, tapi sekarang itu masih menunggu karena kita banding ke MK. Apa lagi? Bukan PK. Kalau sudah MK ya, ini kan nungguannya keputusan dari MK. Kita belum anu ya. Kita bukan PK kecuali hak merek ini karena sudah banding, kita masih ngajukan PK. Iya. Ya, sedangkan ini enggak. Untuk badan hukumnya kita sekarang berjuangnya itu dibanding MK. Seperti itu. Jadi mohon maaf karena ini bicara wadah ya. Kalau Iya. organisasi kan tetap Iya. ajaran semuanya sama. Tapi karena ini bicara wadah, berarti kan kita bicara data. Jadi kan kita sampaikan satunya nanti dari atas minta disomasi. Iya. Karena cabang-cabang lain ada yang seperti itu. Kita kan pengen menyampaikan dulu ke saudara-saudara. Iya. Maknanya tak ujuk-ujuk tiba-tiba Betul. kita kan sama-sama berjuang di P1 ini mulai dulu. Dan- Karena walaupun bagaimana dia sini berjuang juga, tapi pusat tetap kayak gitu ya tetap. Iya. Jadi tidak bisa. Jadi masalah inilah, marilah terkait masalah ini silakan kita tunggu dari keputusan dari pusat. Apa keputusan pusat? Yang A dan B, apa itu tetap pisah atau kita bergabung kembali? Dan itu kan ada di pusat kan semuanya. Jadi di situ. Dan karena pusat sendiri sudah masih tetap perjuangan belum ada. Istilahnya sama-sama berjuang di situ. Kita jadi urusan kita. Kalau kita memang mauan, berarti kan nyari lokah kan itu angkutan nyari anu kan ya pecah kan ya. Ibaratnya kalau cabang ini jangan sampai Ya sepenting kita mari kita jalani apa yang ada di samping juga jalani, kita sama-sama menjalani, itu sudah. Kita saling nyaring bagaimana, malah lebih baik di IPSI itu juga lebih baik punya dua. Jadi punya dua bisa masuk, kalau masuk semua kan bisa dikuasai kan. ini istilahnya gini mas, kalau kita bicarakan PP ini nggak akan Nggak selesai. selesai. Kenapa? Ibarat orang gubernur bukan sisir mas. Dapat sisirnya buat apa? Kalau kita itu kan hanya dampak sekarang kan gitu kan. Kenapa saya itu merasa di sini bukan kita tuh bukan
data di sini kan Mas Roson. Nah, Ya. jadi kita tuh hanya mengisi kekosongan kepengurusan yang sudah ditinggalkan sama Mas Roson. Kan dia mengikuti nomor Joko di situ kan, iya kan? Sedangkan P1 di Bang Mas Taufik masih ada. Tetap masih ada. Jadi tetap ikut P1. Kan saya pernah ngomong ke sampean, kalau saya ada tambahan depan atau belakang, saya tidak akan ikut. Jadi saya tetap P1. Siapapun pemimpin itu P1, saya ikut pemimpin itu yang P1. Itu yang saya. Jadi seperti itu Mas. Kalau kita bicarakan PP nggak akan selesai Mas. Selesai. Karena punya dasar sendiri. Punya dasar-dasar Nah, sendiri. misalnya ya seperti kan? jenengan tunjukkan ini. Ini juga punya juga banyak ini juga banyak. Sini kan? Ini perum percetakan RI. Iya. Monggo. Monggo. Kemudian ini. Ini hasil yayasan juga ada. Kan saya lambang Salinan putusan yayasan. Yang mana? Yang mana? Lambang plat yang sama kayak ini. Nah, nah nih. Oke. Ini jelas. Nah, ini maksudnya yang saya maksudkan itu. Iya. Maaf. Ya, itu limpahan dari 1922 Mas Fakir Perindahan. Iya. So, iya. Nih. Nah, ini fakta hukum semua, Mas. Mohon maaf. Kecuali seperti ini kita masih bisa bilang maaf, seperti ini sama masih bisa meragukan ya. Tapi seperti ini kan kita nggak bisa tantang. Ya. Nah, seperti ini kita nggak bisa ini tantang. kan enak. Betul. Tidak saling serang. Orang di jalanan. kan karena masalah kalau di Facebook deh ya. Kalau di Facebook itu kan saling saling begini. Betul. Ada yang mau meratakan apa itu kata-kata apa itu? Hah? Media sosial. Iya, Masalah nah, sosial itu. kan lebih enak. Lebih baik kita salingan, sharing lah. Ya. Bagaimana apa tambah-tambah sambil jalan bagaimana sama-sama maju kan lebih enak kan kalau sama-sama maju. Itu malah tambah kan iya kan? Tangan dia. Oh iya, ya. Dia nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini saya masih rapat Pak ya. Kalau saya masih rapat. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa Pak.